satu orang ulama, kalau kalian idolakan, status ulamanya itu gugur. Kenapa? Karena jatuh statusnya sebagai idola. Tapi kalau kalian tidak mengidolakan, kalian akan tutup mata akan kekurangannya. Itu masalahnya. Jadi ulama yang kalian idolakan itu jadi sempurna, nggak mungkin punya salah. Kalian nggak berani kritisi, takut kualat dan seperti itu. Umat Islam itu kalau mau maju, jangan lagi berkutat di pengajian. Itu akan indoktrinasi dari ulama ke majelisnya. Sebaiknya dinaikkan pengkajian. Kalau perlu di situ ada ya sekolah yang berbeda pendapat, sehingga kita bisa lebih cerdas ketika mereka berbeda pendapat. Itu aja pesan dari saya buat menghitung kita dan secara general semua ulama ya. Jangan sampai kita mengidolakan ulama. Kalau mengidolakan ulama kita jadi merendah, menjatuhkan derajatnya dari tadinya ulama menjadi sekedar idola. K-pop aja Pak, ya Allah ya Karim. Orang mengidolakan artis Korea sampai sebegitu gilanya, nggak ada yang protes itu. Ini mengidolakan kiai jadi masalah juga ya. Nah, itu coba lihat orang-orang yang mengidolakan K-pop itu apa sih manfaatnya itu? Apa menjadi maju dia dengan begitu? Saya miris sekali orang-orang itu yang dia orang Islam berkerudung makan sampai teriak-teriak nangis-nangis ngelihat idolanya nyanyi. Ada apa kawan-kawan? Ada apa? Kamu melihat ibu kamu, bapak kamu nggak nangis-nangis, melihat artis Korea nangis-nangis, gembira sekali. Ada apa? Itu kalau mau dipersoalkan. Ini Muhyiddin orang yang senang sekali ketemu dengan kiai, senang sekali dengan ketemu ulama, ikut pengajian, jadi nggak maju katanya. Terus kalau Rumung Sobo, kalau orang-orang jadi kalau ngelihat artis Korea, ngelihat artis pujaannya, udah kayak dapat anugerah besar sekali. Padahal Mbok Yo mikir, kamu bukan dia. Kamu sama dia itu kakinya aja nggak sama dengan kamu itu. Kenapa kita merendahkan sekali gitu? Kalau kepada ulama, Pak, itu warasatul anbiya, itu jalur kamu tahu ilmu agama. Jalur kamu tahu apa itu tai kucing, apa itu coklat. Itu jalur kamu selamat dari api neraka. Nah, artis Korea jalur kamu apa? Pemain bola itu jalur kamu apa? Pemusik-pemusik itu jalur kamu dapat apa? Dapat jigong. Dari sini saya jadi paham kenapa kalau ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian kelompoknya Kemar itu nggak banyak yang hadir. Ya mungkin karena mereka sepakat dengan narasinya Pak Dr. Sugeng ini. Kalau kita ingin maju jangan terlalu berkelut dengan pengajian gitu. Mestinya dibuat kelas-kelas gitu. Jadi kalau ada ceramah agama itu jangan dikumpulin terus diceramahin, itu nanti indoktrinasi, nanti doktrin. Mestinya mereka dikumpulin di kelas-kelas terus diajarkan gitu. Dan hal ini bisa juga diterapkan kalau pengajiannya punya Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya, karena kan sedikit jumlahnya itu. Jadi kalau dikelaskan kan jadi beberapa kelas. Tapi kalau pengajiannya Gus Ikdam, gimana kelasnya? Nggak cukup Pak kelasnya. Jadi kalau masyarakat juga harus diperlakukan seperti siswa, diajari per bab, terus ada tanya jawab, ada kritis dan sebagainya. Wah, nggak nemu kelasnya Pak. Kalau untuk kelompok Bapak mungkin bisa, karena kan sedikit juga, nggak sampai ribuan ya. Kadang-kadang orang itu kan berbicara dengan apa yang dihadapi, apa yang selalu dijumpai. Mungkin orang ini tidak pernah ikut pengajian yang isinya puluhan ribu. Jadi dipikirnya pengajian ya yang isinya segitu-segitu aja jumlahnya, sehingga terfikir gitu. Karena orang itu kadang-kadang punya ide itu memang berangkat dari pengamatannya gitu. Misalnya kamu berpikir bahwasanya sepeda motor itu menurut kamu gitu ya, ukurannya segitu, beratnya segitu, sehingga kamu berpikir ini sepeda motor bisa dimasukkan di ruangan ini, di ruangan yang mungkin ukurannya 1 meter kali 2 meter. Kenapa kamu bisa berkata motor itu bisa dimasukkan di ruangan ini? Karena kamu sudah melihat motor itu seperti itu. Beda dengan orang yang mungkin tidak tahu motor, sehingga dia pikirnya motor ukurannya itu 5 kali 6 cm, sehingga dia pikir motor itu bisa dimasukkan di dalam botol ini gitu. Atau di dalam gelas ini bisa dimasukin motor semestinya. Kenapa dia bilang begitu? Karena pengetahuan dia atau dalam alam pikiran dia motor itu sekecil itu ukurannya. Jadi orang bicara itu dari apa yang dia alami, apa yang dia analisa gitu. Gitu ya. Terus kalau menurut orang ini, kalau mengidolakan itu berarti membabi buta. Ya mungkin orang ini tidak pernah mengidolakan ulama, sehingga
dipikirnya kalau sudah mengidolakan itu sudah tidak mungkin salah gitu. Semuanya sudah dianggap nabi gitu. Ya, orang selalu bicara dengan basis pengetahuannya, basis pengalamannya. Kita tidak perlu heran gitu. Dan apakah ini perlu dibantah? Saya kira nggak perlu. Kenapa? Karena ya orang ini apa dan bicara apa kan begitu aja sih. Itu kan mungkin mind blowing saja lah. Ya seperti Coki Pardede lah misalnya bicara ini bicara itu, atau seperti misalnya ada siapa itu Ade Armando bicara Al-Quran, itu kan sejenisnya kan sama ya. Jadi nggak perlu kita heboh-hebohkan juga. Mau orang ini tidak menyerukan orang untuk ikut pengajian ya nggak apa-apa, nggak ikut pengajian juga nggak apa-apa. Pengajian nggak wajib juga. Jadi apa ya bahasanya ya? Nggak habis pikir saja gitu. Muncullah generasi-generasi yang begitu-begitu ya. Walaupun ya kalau mengidolakan lalu menganggap kiainya seperti nabi nggak pernah salah ya nggak mungkin lah. Nggak boleh begitu, namanya ta'assub. Ya, tapi kalau mengidolakan itu menganggap ini adalah sosok yang baik, mau saya ikuti. K-pop aja Pak, ya Allah ya Karim. Orang mengidolakan artis Korea sampai sebegitu gilanya, nggak ada yang protes itu. Ini mengidolakan kiai jadi masalah juga ya. Orang mengidolakan bola sampai walaupun miskin tapi dia berani beli barang-barang yang mahal karena kenapa? Demi idolanya. Padahal idolanya boro-boro tahu Pak kamu siapa. Betapa banyak rakyat kita yang begitu. Yang jadi idola K-pop lah. Orang ganteng-ganteng putih-putih itu. Yang jadi idola sinetron Korea lah. Sampai-sampai sinetron sendiri nggak laku lah. Sampai-sampai ada kasus film itu yang terbaru itu. Gara-gara pemainnya nyenggol-nyenggol. Terus filmnya diboykot dan sebagainya. Sebegitunya kita mengidolakan. Nggak ada yang protes itu. Ini Muhibbin kok kayaknya terganggu sekali ya. Kadang-kadang tolonglah kalau mau bicara efek dari mengidolakan itu tidak baik, tolong agak dibuka wawasannya. Itu coba lihat orang-orang yang mengidolakan K-pop itu apa sih manfaatnya itu? Apa menjadi maju dia dengan begitu? Kalau ada konsernya, Masya Allah ya Karim, bayar mahal-mahal, nabung-nabung, sampai nangis-nangis histeris. Ada kepuasan sekali bisa melihat idolanya. Ya Allah ya Karim. Pengajian itu gratis semua. Itu dipersoalkan. Ada misalnya artis dari luar negeri yang nonton sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bayar mahal-mahal. Tiket harga berjuta-juta, rebutan udah kayak orang kaya. Padahal hidup juga ya pas-pasan. Itu tolong dikritik, itu kan satu anomali, itu kan satu hal yang apa sih sebetulnya? Ada apa di balik itu? Apa itu membuat kita maju gitu? Apa itu membuat bangsa kita ini maju gitu? Gara-gara banyak fan-fan fanatik kepada ya Allah ya Karim. Masih ingat nggak ketika UAS mengatakan artis-artis itu nggak sunat? Oh diserbu UASnya, gila gitu. Ya, gila. Ya. Orang mengidolakan ulama dipersoalkan. Ini mengidolakan orang yang ya wallahu a'lam. Seolah-olah itu bermanfaat sekali sehingga atau nggak ada masalah sama sekali. Itu masalah. Saya miris sekali orang-orang itu yang dia orang Islam berkerudung makan sampai teriak-teriak, nangis-nangis. Melihat idolanya nyanyi. Ada apa kawan-kawan? Ada apa? Kamu melihat ibu kamu, bapak kamu nggak nangis-nangis, melihat artis Korea nangis-nangis, gembira sekali. Ada apa? Itu kalau mau dipersoalkan. Ini Muhibbin orang yang senang sekali ketemu dengan kiai, senang sekali dengan ketemu ulama, ikut pengajian, jadi nggak maju katanya. Terus kalau Rumung Sobo, kalau orang-orang jadi kalau ngelihat artis Korea, ngelihat artis pujaannya, udah kayak dapat anugerah besar sekali. Padahal Mbok Yo mikir, kamu bukan dia. Kamu sama dia itu kakinya aja nggak sama dengan kamu itu. Kenapa kita merendahkan sekali gitu? Kalau kepada ulama, Pak, itu warasatul anbiya, itu jalur kamu tahu ilmu agama. Jalur kamu tahu apa itu tai kucing, apa itu coklat. Itu jalur kamu selamat dari api neraka.
Nah, artis Korea jalur kamu apa? Pemain bola itu jalur kamu apa? Pemusik-pemusik itu jalur kamu dapat apa? Dapat jigong. Itu dipersoalkan mestinya ya. Biar diserbu lah sama fanatik-fanatik K-pop itu ya. Kadang geli juga ya. Jadi marilah ya. Mbok yo keceluk dokter gitu, setidaknya kalau menganalisa itu agak-agak masuk akal lah gitu ya, walaupun mungkin karena saya bukan dokter dan ini alias ya dokter, sebetulnya itu sangat rasional dan masuk akal, tapi bagi saya tidak, mungkin ya nggak apa-apa. Karena kalau ulama itu kamu lihat wajahnya saja itu sudah berbeda. Kamu melihat satu wajah ulama, yang ulama ya nggak setara Pak dengan kamu lihat wajah sejuta bintang film Pak, sejuta penyanyi K-pop lah, sejuta apa. Ngeliat mereka kamu dapat apa? Tapi kamu bisa puas jiwa kamu, itu kamu masalah. Kamu ngelihat muka orang tua kamu biasa aja, ngelihat muka ulama biasa saja, ngelihat artis, itu kira-kira motifnya apa Pak? Kan nafsu kamu saja, bukan nafsu seks ya, tapi mungkin kepuasan batin. Saya juga bingung, kok bisa puas itu dari mana? Karena kamu terlalu suka. Suka itu kan hawa nafsu. Ya. Ya kalau yang kamu suka itu manfaatnya apa sih suka itu? Kenapa sampai sebegitunya gitu loh. Wah kok jadi ngomongin fans ya. Kenapa? Karena kok bisa-bisanya gitu ya. Orang suka sama ulama itu jadi masalah gitu. Mengidolakan ulama jadi masalah gitu.